Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kalau yang sempat buka Quran, dibuka Quran surah Al-Kahfi ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'an. Ayatna pondok, ayat lagi apal. Ayat 25. Ya. Tapi dihartoskan udah nggak manfaatkan. Dan mereka tinggal dalam itu. Sekolah sekarang ya. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kemudian Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menetapkannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan ketetapan zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi sejak dulu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi nama bulan-bulan itu. Dan nama-nama itu diajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Nama tempat, nama benda, nama sifat, nama pekerjaan. Termasuk nama waktu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu adalah dari Allah. Dan diajarkan kepada Adam. Karena itu tidak ada perbedaan waktu. Ahad ya, bukan minggu. Minggu mah di pendeta minggus. Ahad. Kalau 7 hari 1 pekan. Kan ada pekan raya, pekan ama dan pekan baru. Demikian juga nama-nama bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus
Nah, tas meser kalian almanakna. Punten Pak Tu Bagus, tingali Jumadi Jumada tingali. Abdi mah miwarang teh pedah caket di dinya. Di luhur ta eta Jumadi Jumada. Di luhur 1 2 3 4 5 ta eta ke kanan. Nah, itu Jumada. Kita tiap tahun beli almanak, da abdi keterangnya ditempelkeun. Iya, itu Pak, aya di dia kan gerhana kan ada informasi itu. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, "Ustaz cenah adi gerhana teu iraha tingali we dina almanak, teu aya cenah almanakna." Meser heula cenah. Ka Pak Jintis. Ya, jadi sanes Jumadinya. Jumadi mah orang Tegalaga. Ulangi lagi. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah. Yang ketujuh Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu nama-nama dari Allah. Wajib apa tidak? Kalau wajib, jika tidak hafal durhaka. Kan wajib ya. Sebab pada ayat ini dijelaskan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ya. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. Kita wajib hafal yang 4 itu dan kapan waktunya. Seperti halnya kita wajib hafal makanan yang haram. Sebab kalau tidak hafal dikhawatirkan nanti melanggar atau mengkonsumsi itu apa cenah eta teh haram. Karena itu wajib hafal bulan yang 4 dan kapan bulan yang 4 itu. Bulan yang 4 teh iraha lantaran haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wajib apa tah? Sekarang mah bulan haram. Apalagi sekarang dinamakannya juga Al-Muharram. Kapan diharamkannya? Kapan diharamkan bulan yang 4 ini? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh manusianya juga belum ada, tapi ini sudah ditetapkan haramnya. Haram apa? Ulangi lagi bacanya coba ya, ayat itu. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Stop. Haram apa? Zalim. Zalim itu sudah terangkan di sini. Zalim itu musyrik. Inna syirka la zulmun adzim. Itu zalim itu menyakiti Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang memberi makan, yang memfungsikan organ tubuh, yang mengalirkan darah, yang mengurus kita. Kan kita tidak pernah mengurus diri sendiri. Paling-paling luar naungko diurus teh. Nanti body cure dan eta we lah. Kita tidak pernah mengurus darah kudu kaditu, kudu kadi jantung harus berdetak, ya. Terus makanan saja tidak pernah kita urus. Padahal kita hanya ngahuap, ngagayem, menelan. Setelah itu beres. Itu urusan Allah. Wah Allah itu pekerjaan Allah. Kari-kari, kari-kari aja deh itu. Pak Asep, naon kari-kari itu bahasa Indonesia itu.
Kali-kali dia musyrik kepada Allah, minta kepada Allah, padahal minta kepada selain Allah, padahal Allah yang memberi. Wah itu teh, itu Allah tuh sakit. Karena itu dosa syirik tidak diampuni, kurang ajar teh. Yang kedua, menzolimi orang lain. Siapa yang biasa dolim kepada orang lain? Orang yang berkuasa. Dan orang yang lemah tidak mungkin berbuat dolim. Paling-paling didolimi. Jadi para pemimpin yang berbuat dolim tetap. Ketika yang dipimpinnya sakit, ada peraturan begini, itu tersakiti, BBM naik, rakyat menjerit. Nah biasanya itu dolim. Dan sabda Rasulullah, orang yang berbuat dolim seperti itu, nanti ama-amanya disita. Tidak akan diberikan kepada orang itu, tetapi dibayarkan kepada orang yang pernah tersakiti. Oh, Pak Abdi naroskeun, mau berbuat dolim, pelaku ya, mau jadi pelaku atau mau jadi korban? Korban. Iya. Lebih baik jadi korban ya. Saya pernah menjelaskan di sini. Habil itu bukan tidak bisa melawan kepada Kabil, ya. Kata Habil, jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku. Aku ingin engkau kembali membawa dosaku dan dosamu. Jadi enak dolim itu. Nanti di akhirat, sieun maut dan ngadolim lagi bakal maut atuh. Nah, kalau kita didolim ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dosaku, limpahkan dosaku kepada orang yang berbuat dolim. Bereskan urusannya. Kata Rasulullah SAW dalam bergumam ada, wahai Muaz, hati-hati doa orang yang tersakiti. Mungkin dia tidak melawan dan tidak bicara, tapi orang itu berbicara kepada Allah. Dan doa orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang kepada Allah. Asal dia yakin kepada Allah walaupun dia ahli maksiat. Karena itu jangan berbuat zalim. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri mah orang yang berbuat dosa tidak merugikan orang lain. Pan zaman akhir mah dosa teh pan. Mau tidur nyeka HP, bangun tidur buka HP, tidak ada kerja, gitu. Tapi da ieu mah cenah maca Quran, tapi da tinggal sagilak atuh maca Quran dikitukeun, pinah teh. Dikitukeun. Saya pernah meriksa murid jah santri pariksa gitu. Wah, maca Quran. Tapi terus gitu teh dikitu walau alamnya. Nah itu dosa zaman sekarang. Janganlah berbuat dolim. Sebetulnya berbuat dolim pada bulan yang lain juga tidak boleh. Tapi pada bulan haraman tadi opat ya tidak boleh pisan. Namun bahasa Indonesia tidak. Sama sekali tidak. Tapi jangan diartikan sekali-kali, jangan. Bisa jangannya sekali-kali. Sama sekali. Kalau dilarang itu dilarang keras. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Tentang 12 bulan ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya itu naik ke kapal itu di awal bulan Rajab. Berarti sudah ada sejak zaman Nabi Nuhnya. Awal bulan Rajab dan berakhir di bulan Ramadan. Berapa bulan? Oke, tang. 4 bulan. Awal Rajabnya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Awal Muharram, jadi 6 bulan. Angkleng-angklengan.
dan berhentinya tanggal 10 Muharram. Tuh sudah ada tangganya. Dari mana tahu tanggal 10? Kan abdi can nyeta kalender. Ya, almanak belum ada. Zaman Nabi Nuh da can aya percetakanana oge. Itu tanggal sudah ada melihat bulan. Kalau di kanan, di kiri, di timur, di barat tidak ada bulan, itu tanggal 29. Ketika muncul bulan sabit di sebelah barat, itu tanggal 1. Jika tidak terlihat, itu tanggal 30. Nah, tanggal 1 terlihat ya, tipis itu kemudian terbenam, kan begitu. Kelihatannya itu setelah maghrib. Kemudian makin tebal sampai setengah bulannya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 7 setengah. Terus makin besar bulat. 14 berkurang lagi. 21 hilang. 28 29 hilang. Tidak terlihat. Teh tetanggana teh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam melihat, oh ini tanggal 10. Karena biasa ya. Kan kita mah biasanya lihat kalender. Kalau orang-orang dulu melihat bulan, karena itu kita tahu kapan Nabi Muhammad lahir. Kemudian Nabi Nuh itu saum siam. Saum. Badai siam mangga lah. Badai saum mangga. Saum tanggal 10 Muharram itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi tanggal 10 Muharram itu sudah sejak zaman Nabi Nuh. Syukur. Nabi Nuh mah syukur. Nanti saum. Urang mah dahar. Nah itu bedanya teh. Jadi pemidi ulam ya, saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk syukuran. Tadi seguhan pasti amak-amakan. Kita naon syukuran naon cenah teh. Istilahna mah teu nyate, teu nyoto atau nyatu cenah bakat ku amak. Dia bagi snack oge eta teh mah ditarima. Maknya syukuran ku snack cenah gitu. Nabi Nuh mah syukurna teh saum. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa itu diketahui begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan hijrahnya bulan Muharram, melihat orang-orang Yahudi saum atau siam pada tanggal 10 Muharram, Rasul bertanya, ini hadisnya Bukhari, mengapa kalian saum? Kata orang Yahudi, haza yaumun solihun, yaumun najallahu bani Israel. Ini adalah hari yang baik. Pada tanggal 10 Muharram ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fasomahu Musa, kemudian Nabi Musa saum. Syakiron lillahi, sebagai rasa syukur. Dua tah. Umumnya. Jadi syukuran teh. Ya macam nuju syukuran cenah. Nah gitu cenah. Oh hanas buru-buru datang kalinya. Jadi orang oge dah syukuran. Efeknya sararaum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak mengikuti agama Nabi Musa daripada kamu. Dan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman jahiliyah pun atau orang-orang Makkah sebelum Nabi Muhammad diutus sudah melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram itu. Tapi tidak bisa ditelusuri mengapa mereka itu saum. Tetapi diperkirakan Nabi Ibrahim itu saum tanggal 10 Muharram. Sebab ada riwayat Nabi Ibrahim itu selamat dari kobaran api itu, keluar dari api itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus, itu kan Nabi Yunus ditelan ikan. Di mana ditelan teh? Di laut naon? Di laut Mediterania, laut tengah, dekat Tel Aviv cenah. Jadi kalau bapak-bapak ke Tel Aviv itu ada apa
ada replika atau patung ikan ya daerah Israel. Tapi saya pikir ikannya lebih besar daripada itu. Sebab kan ikan paus mah itu di Bogor oke 17 meter. Ini gajah juga masuk. Malah hancuk nu bohong bisa catur segala cenah jero teh. Pokoknya lubangnya itu ya, lubang kan ada di kepala kan itu paus mah bernapas dengan yang paru-paru. Nah kalau nanti kadinya jadi burakeun teh ngatrangna teh di pantai itu dekat pantai Tel Aviv di Laut Tengah. Ya kalau salah mah tidak ada datanya. Itu diperkirakan selamatnya juga tanggal 10 Muharram. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan saum tanggal 10 Muharram. Bahkan Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, mengutus para sahabat untuk pergi ke setiap pelosok. Jung cenah nu ieu ka GBA hiji, nu ieu ka GBA 2. Wah, terus diutus jelema teh. Bejakeun kudu siam tanggal ini. Aduh cenah abdi geus sarapan, teruskeun. Sanes sarapanan teruskeun teh. Teruskeun saum. Anak kecil juga, ini hadis riwayat Bukhari. Anak kecil juga harus. Itu inilah kata Rasul, inilah kewajiban saum. Sebab melihat riwayat dari dulu juga saum. Tetapi pada bulan Sya'ban, nah Rasulullah tahun kedua ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban siam Ramadan. Kemudian orang-orang bertanya, bagaimana tuh anu Asyura? Kata Rasulullah, saum dapat pahala, tidak saum. Urang masuk ke hartoskeun teh sunat teh kieu nya. Mau saum silahkan, tidak saum juga silahkan, begitu kata Rasul. Ini menunjukkan sunat. Saya pernah mewajibkan tapi sekarang ada diganti Ramadan. Kan ya sunat teh dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa, bukan begitu. Tidak dapat pahala. Sehingga ada orang bertanya, itu menan Bulughul Maram bab saum. Nanti setelah jawab zakat ya, itu bab saum. Orang bertanya, ya Rasulullah, apa pahalanya saum Arafah? Kata Rasulullah, itu dapat menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kemudian orang itu bertanya lagi, su'ila an saumi Asyura. Kalau saum Asyura itu apa pahalanya? Kata Rasulullah SAW, itu diampuni dosa-dosa yang lalu. Saumnya sama, 1 hari Arafah, 1 hari Asyura, ya 1 hari. Tapi pada bulan Dzulhijjah itu kan dilipat gandakan pahala. Nah, itu mencapai 2 tahun, ya mah setahun. Itu bukan lumayan eta teh. Bukan lumayan. Aduh, can lumayan can ya. Dosa dihampura can. Lumayan kumaha dosa urang sakitu numpuk. Eta mek numpukna sakedik, numpukna seueur. Kata Rasulullah 1 tahun beres. Kalau melihat itu banyak, orang teh harus mengupayakan saum. Mengapa saum sunat itu terasa berat? Lantaran teu aya batur. Karena itu cobalah ajak keluarga, itu wajib diajak. Kemudian barudak anak-anak dia juga ya, incu tak diajak. Kemudian tetangga juga, sehingga terasa saum itu kan orang ke saum batur wala kecerakan teh tidak enak eta teh. Kemudian sabda Rasulullah SAW, kita harus menyelisihi Yahudi atau orang kafir, jangan sama. Jadi harus 2 hari, apakah tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Ada tuh yang tanggal 11. Tetapi Rasulullah SAW menetapkan tanggal 9. Kata beliau, jika aku hidup tahun depan, namun tahun hareup kuring masih kena hirup,
kita akan saum tanggal 9-nya. Kalau tanggal 10 itu Asyura, tanggal 9 itu Tasung'a. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah sudah tahu bahwa beliau dirinya tahun depan tidak akan hidup sampai tanggal itu. Dan beliau tidak melaksanakan tanggal 9. Tetapi ini sudah menjadi ketetapan. Menjadi sunnah ketetapan. Kita tanggal 9 dan 10. Jika ibu-ibu yang haid tanggal 9, tanggal 10 bersih, tanggal 10 saja. Atau tanggal 9 bersih, tanggal 10 haid, di tanggal 9 saja. Ada yang menyatakan ini harus satu paket. Tetapi saya berpendapat 10-nya saja boleh. Itu. Dan boleh batal. Siapa kan boleh batal ya. Tapi wah cendak menang batal oke. Lain gitu, dosana didinya numpuk. Gitu. Karena itu harus diupayakan ya, tanggal 10 itu. Dan tanggal 10 ini terkenal Asyura. Orang Jawa sebut suro, weh bulan nate. Gitu teh Pak. Suro itu lantaran tina Asyura. Pan di urang oge Soekarno, Karno. Soeharto, Harto, gitunya. Hidayat, tuh. Eta mah lo nganggo dalil deui da tos biasa. Nah, orang wetan nyebat teh kan hek tingali bulan teh Suro dan harinya ada 5. Ya. Manis, pahing, kliwon, wage. Pon 5. Gitu. Manis, pahing, kliwon, wage, pon teh. Iya we cenah amis teuing cenah cowok amun gede. Nah eta. Sehingga kalau yang lahir pada hari pon, poniman, ponirah, poniyem, ponirin. Karena itu kita tahu Wage Rudolf Supratman itu bulan hari Wage lahirnya. Nah, pada tanggal 10 Muharram itu ada lagi kejadian Husain itu cucu Nabi, Husain bin Ali bin Abi Thalib itu cucu Nabi ya dari Fatimah, itu disembelih tanggal 10 Muharram itu di Karbala. Ditakdirkeun we kitu eta teh. Sehingga orang-orang Syiah pada tanggal 10 Muharram itu bela Husain. Caranya dengan menyiksa diri. Kalau dulu na TV aya tah. Jadi orang-orang Syiah itu menyiksa diri pakai ini cambuknya di belakang kan pakai apa duri-duri itu yang dari apa? Tina kawat belakang kan. Sambil bicara wah Husainah. Itu bukan dari ajaran Islam. Eta mah agama Syiah. Bahkan cenah lamun bela Husain berarti dia akan masuk surga. Tah nepi ka kitu. Kalau menyakiti pada hari itu sampai berdarah-darah. Tapi bukan dari ajaran Islam. Sebab Rasulnya juga sudah tidak ada. Ada seperti orang Filipina yang bunuh diri tanggal 25 Desember dulu. Itu perempuan. Karena dia yakin, tanggal berapa pokoknya mah. Bukan tanggal 20 Desember. Itu Nabi Isa, Yesus bukan Nabi Isa ya. Yesus disalib itu. Karena itu dia meninggal supaya sugan we atuh engke teh menjadi istrinya di surga cenah gitu. Teh pikiranna geus goreng patut gitu. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Nah, itu satu ya tentang Muharram. Jadi besok ya, sekarang tanggal 8 kan? Besok tanggal 9, tanggal 10. Kade ulah aya nu naroskeun Ustad kaping salapan teh dinten naon entong. Eta mah katingali teh acan meser almanak. Upami teh acan meser ge naroskeun kan usahana. Kan aya ya di kalender ya. Teu ada teu pas itu ya. Eta pentingna teh. Selanjutnya mengapa atuh orang Islam teh
tahunnya masih muda. Ya, tahunnya kan 1445 sekarang. Jadi baru 1444 tahun yang lalu. Sedangkan orang lain sudah 2023, kemudian aya anu eta teh ningan teh. Oh, tahun Cina teh sabaraha? 2500 katanya. Tahun Saka geuningan, Saka ingat. Tahun sabaraha tah? Ada yang bertanya, ini masih muda. Jangan khawatir, jangan merasa rendah diri karena kita masih muda. Kalau saya tanya bapak-bapak, mau pilih yang muda, mau pilih yang tua? Tuh, ya bapak-bapak dia mah sarieun. Padahal itu rek milih motor. Ini tahun 2020, yang ini tahun 2010. Kita mau pilih yang mana? 2020 ya, baru 3 tahun. Tapi kade master kalender mah, ieu cenah kalender nu abdi beuteih kana can dianggo entong nu tahun kamari beda dengan motor. Nah, sekalian saja kita lanjutkan tadi anu surat Al-Kahfi ayat berapa kamari itu tadi? 25-nya. Walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina wazdadu tis'an. Asana mah tas diterangkeun ya tadi tapi tidak naon diterangkeun deui. Nah, tapi hadosna ulang lagi. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, kumaha teh maksudna? 300 tambah 9. 300 itu tahun Masehi. 309 tahun Hijriah. Itu terus aya tadi itu nak. Jadi bulangan tahun itu sudah ada dua-duanya. Apakah Masehi? Masehi itu berdasarkan penglihatan manusia terhadap matahari. 1 tahun itu adalah ketika bumi mengelilingi matahari selama 1 putaran. Itu selama 1 tahun Syamsiah. Sedangkan 1 tahun Komariah itu bulan mengelilingi bumi. Hingga katingali cenah unggah poe eta mah bukan mengelilingi tapi buminya berputar ke sebelah timur. Dari mana kita tahu perhitungan matahari? Lihat saja matahari itu tidak selamanya ada di garis khatul istiwa. Bahasa Arab teh khatul, khat garis istiwa teh lurus. Di urang mah jadi katul istiwa gitu ya. Sebab bahasa Indonesia itu sampai 60% mengadopsi dari bahasa Arab. Katul istiwa. Ada garis katul istiwa di Indonesia di mana? Halim Pontianak tak Pontianak teh artina teh kuntilanak. Teh percantan mah bukan Google ayeuna sok. Arti Pontianak. Ini bilih majarkeun usah mah kut bahasa saaya-ayana we teh. Lain kitu tingali, rek tingali nya punten mamukakeun. Pamukakeun ibu-ibu teh. Arti Pontianak. Itu membelah garis Kalimantan, Sumatera ya. Kemudian daerah Papua juga garis itu ya. Nah, itu garis lurusnya ekuatornya di sana. Tetapi bumi itu tidak berputar tetap. Ada kalanya miring ke kidul, miring ke kaler. Nah, sekarang kita bumi sedang miring ke kidul ke kaler. Kaki dua kakaler, kaki dua, sehingga matahari ada di sebelah utara dan matahari kemarin tanggal 16 Juli itu tepat di atas Ka'bah. Jadi tanggal 28 Mei tepat di atas Ka'bah berarti kadieu tah engko kene sehingga balik deui. Nah, kemarin sekarang sudah pulang lagi kembali lagi ke sini ya. Sekarang mau bergerak lagi bumi itu ke kaler tapi baru sampai bulan Juli. Sehingga nanti ada
Bandung, matahari di atas kota Bandung. Gitu teteta. Sini 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, itu jadi 12 bulan. Itu yang disebut dengan Samsiah. Sedangkan Qamariyah berdasarkan bulan. Selisih antara Samsiah dan Qamariyah atau Masehi dan Hijriyah itu 11 hari. Rata-rata 11 hari, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang 10, tapi rata-rata 11 hari. Jadi ibu-ibu bisa menebak Iraha Idul Fitri tahun 2024. Kadinya kena lebarannya. Kemarin Idul Adha tanggal berapa? 29 Juni. Berarti tahun depan Idul Adha itu tanggal 18 Juni. Wah, itu gitu mau usah teu kada meser kalender nyepek banget. Tapi kan dinten naonna teh kudu apa? Idul Fitri kemarin tanggal 22 April. Berarti tahun depan tuh ibu-ibu gancang apa? Tahun depannya lagi 31 Maret. Ya biasanya. Nah, gitulah. Nah, siapkan kalkulatornya. Jika 1 tahun 11 hari, 10 tahun 110 hari. 100 tahun 1100 hari. 300 tahun 3300 hari. Sedangkan 1 tahun itu berapa hari? 365. Coba bagi 3300 dibagi 356. Kan? Berapa? 9. Nah, hebatnya Al-Quran teh. Tepat. Nabi Muhammad SAW ditanya, berapa lama mereka tinggal? Ke orang Yahudi ditanya, langsung ayat Quran ini, mereka tinggal 300 tahun dan ditambah 9. Ini orang Yahudi teh ngitung. Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau bukan dari Allah? Cek saha Al-Quran kata Nabi Muhammad ieu teh? Cek Panji Gumilang. Oh iya. Padahal ini dari Allah. Kan Nabi Muhammad tidak bisa menghitung. Urang ge akrek ayeuna ngitung teh atuh. Ya. Kalkulator. Dan Nabi Muhammad teh langsung saja bicara begini. Ini menunjukkan Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Dan ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Hebat ya? Sanu hebat teh. Allah. Sebab Allah yang menciptakan, Allah yang mengukur, Allah yang memutarkan. Dan Al-Quran juga hebat. Sebab inilah firman Allah. Benar itu. Padahal ini ngitungna teh 1500 tahun yang lalu. Rasulullah teh. Kapan penetapan? Teh apanya? Tos tiasa ngetang lebaran. Nah, itu. Kedah ngetang lebaran. Iya. Kan saya itu terima WA. Saya cenah. Kamari teh cenah kurban. Orang dia tos pan kurbanna teh tabungan kurban teh nya tabkur. Gitu. Nah, sekarang saya mau membuka lagi tabungan untuk tahun depan. Ustaz cenah ari lebaranana Iraha Idul Adha teh. Pan gitu. Ka Ustaz nanyakeun teh kira-kira. Waktu saya tanya, "Kenapa Kak Ustaz?" Pan Ustaz tukang kalender. Padahal mah saya hanya mencetak saja. Ini PP yang saya sebutkan tanggal 18. Ini geuningan Ustaz apa? Nah, maka nanyakeun ka Ustaz itu apa mah.
Jangankan saya, jamaah saya juga tahu. Gitu cenah Ustaz. Nya mata ke kudu ngaji cenah atuh. Nah, gitu. Ya, kan jamaah di sini tahu ya. 11 hari. Kapan itu penetapan awal tahun? Begini ceritanya. Dulu itu zaman jahiliyah kalau ada tahun itu disebut tahun kejadian. Misalnya banyak gajah, tahun gajah gitu. Kamari Covid, tahun Covid. Jadi Covid pertama, kedua, ketiga itu 19, 20, dua hijinya gitu. Ya pas nama 20 tahun Covid. Abu Musa al-Asy'ari adalah gubernur di Baghdad, menerima surat dari Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah. Menerima suratnya bulan Sa'ban. Kata Abu Musa, nah itu bulan Sa'ban tahun ieu atau tahun kamari. Sebab begitu cepat ini surat datang ke Abu Musa al-Asy'ari. Sebab kan dulu mah kecepatan berita itu kecepatan kendaraan. Wah, jadi abdi bari curhatnya kayak gitu. Abdi teh keur nyantri ka pungkur gering, Pak. Nya ngirim surat pre deui, Pak, tidak punya uang, gering, rencangan arwi sok kumaha, Pak, di lembur batur. Nya kirim surat keur perangko mah aya lah. Kirim surat kapun bapak, kapun biang gitu. Ai suratna teh saminggu karek tepi ka Cianjur. Atuh gurudu teh pun bapak pun biang teh. Abdi teh geus cager, nyeri hate teh. Da kahoyong teh hidung bapak teh sumping teh urang keur geuring. Cager teh. Tah itu dulu sampai saminggu teh. Pan ayeuna mah atuh berita di Mekah juga. Ya. Nah, saya waktu kejadian 2015, urang macan apa tuh? Jam 3 teh nya. Abdi nabi wartos tipun anak almarhumah. Pak cenah di mana? Aya kejadian, malahan aya gambar abdi na TV teh pan harita teh. Aduh, cete ieu mah. Kita hebatna berita pada zaman ini. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat senior. Kudu tiiraha tanggal tahun pertama teh. Ada yang usul, kumaha mun Rabiul Awal cenah. Katingali. Rabiul Awal mah lahir Nabi, berarti sekian, berarti 10 16 tambah 13 tuh. Di 29 tahun yang lalu. Kata Umar, wah cenah eta mah sarua jeung orang karesten. Karesten sok aya di gereja. Kan tidak boleh, kata Rasul kan kita harus menyelisihi orang kafir. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau bulan Ramadan? Nah, kira-kira alasannya apa? Sebab pada bulan Ramadan nuzulul Quran. Pertama kali Nabi diangkat jadi Rasul, itu juga ditolak. Kemudian bulan Rajab kan Isra Mi'raj. Itu Utsman bin Affan, bagaimana kalau dari bulan Muharram ketika Rasulullah hijrah itu tahun pertama. Demikian juga Ali setuju, semuanya setuju. Jadi tanggal bulan pertama itu Muharram dan tahun pertama itu ketika Rasulullah hijrah. Berarti Rasul tidak tahu. Sebab ini ditetapkan tahun 16 Hijrah. Rasulullah sudah 6 tahun meninggal. Abu Bakar sudah 4 tahun meninggal. Umar bin Khattab baru 4 tahun menjabat sebagai khalifah. Karena itu tidak ada, kita kedah nama tahun kamarinya diuningakan, tidak ada perayaan 1 Muharram. Sebab Rasul juga tidak tahu. Sebab ditetapkannya setelah Umar. Kumujung aya doa. Aya ibu-ibu, tak ibu-ibu bakatku akrab ke abdi mulanya nanaon teh bebeja we. Usaha cenah ieu leres aya doa malam hiji Muharram gitu. Sahih teh cenah hadisnya. Cek sim kuring teh tarawaskeun kanu ngintuna. Ustaz teh kadang-kadang siganu kamusna nya. Kamus hadis
Taroskeun usaha teterangan gitu. Wartoskeun deui mun teu terang entong ngintunkeun kieu. Kecuali kita harus sudah yakin benarnya. Ya tidak ada ya. Malahan ada ustaz dan khutbah teh kieu. Kapungkur kan Januari, tas Januari 1 Muharram kan bere geser ya. Kita dina khutbah Jumat teh. Kita jangan kalah dengan orang kafir. Jika orang kafir tengah malam tahun baru menyalakan api, meniup trompet, kita juga lakukan. Nah, jadi gitu teh. Nah, berita itu sampai kepada situ pemuda Persis, sampai kepada saya Ustaz gitu. Begitu motong dipakai deui cetak khatibna. Sebab itu menyesatkan. Sebab ketika malam tahun baru 1 Januari ada 3 agama di sana. Satu mukul lonceng jam 12 malam, itu agama Nasrani, meniup trompet agama Yahudi, menyalakan api Majusi. Ari urang ngahajakeun bawe obor. Itu agama Majusi. Itu saja. Ada yang ditanyakan atau yang ditambahkan silakan. Jelasnya da ari tos saumna mah tos tahun. Tapi sekarang kita tahu betapa pentingnya saum tanggal 10 Muharram itu. Bukan syariat zaman Nabi Muhammad, tetapi pada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Demikianlah yang dakwah saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita mendapat maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.